wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahlul wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana yang telah memberikan kita yaitu beribu berjutaan limpahan rahmatnya, sehingga kita pada saat ini masih merasakan nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita selalu dan senantiasa masih beristiqomah dalam beribadah, dalam bertakwa, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam kepada junjungan kita, junjungan alam, pemimpinnya para makhluk Allah, bahkan bukan hanya pemimpinnya para manusia, tapi pemimpinnya seluruh makhluk ciptaan Allah, Sayyidul Bashar, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan sehingga kita bisa mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kita kali ini ke hadis ke-13, yaitu hadis tentang ukhuwah wa ukhuwatul imani wal islam. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hamzata, siapa Abi Hamzah? Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik. Siapakah beliau? Khadimi Rasulillah, pembantunya Rasulullah. Mungkin saat ini kita biasanya pada masyarakat umum memandang sesuatu yang sebelah mata seperti pembantu. Saat ini mungkin di hadapan masyarakat pembantu itu hanya dipandang sebelah mata. Bukan saya merendahkan pembantu, tetapi biasanya pembantu itu hanya dipandang sebelah mata. Tapi ketika apa yang kita pandang sebelah mata disandingkan dengan yang termulia, yang teragung, siapa beliau? Khadimi Rasulillah, pembantunya Rasulullah. Yang biasa kita anggap remeh seperti pembantu, tapi kali ini disandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, bahkan raja-raja sekalipun jika dibandingkan dengan pembantunya Rasulullah, mereka tidak sebanding mulianya dengan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasulullah sekitar lamanya 10 tahun. Kenapa bisa 10 tahun? Pada usia Sayyidina Anas 10 tahun, Ibunda Anas Ummu Sulaim menyerahkan ketika Anas 10 tahun. Hingga
Rasul wafat. Pada ketika itu Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku membawakan anakku kepadamu. Engkau pergunakan apa, terserah engkau. Engkau mau buat dia untuk apa, aku hanya serahkan kepadamu." Jadi ketika itu kalau kita bilang biasanya asisten Rasulullah. Pada saat usia 10 tahun Sayyidina Anas sudah menjadi asistennya Rasulullah hingga Rasul wafat. Ketika itu Sayyidina Anas umurnya 20 tahun. Jadi ada satu cerita, ada satu hadis sahih dari Rahul Muslim. Nabi pernah berkunjung ke rumah Anas. Ketika itu Nabi ketiduran, dan sehingga Nabi pun menginap di rumah Sayyidina Anas. Apa yang dilakukan? Ummu Sulaim pada saat itu mencari botol karena posisinya itu panas. Jadi Rasulullah berkeringat pada saat itu. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Menampung keringatnya Rasulullah. Allah, bayangkan keringat. Jadi ketika itu Nabi SAW terbangun. "Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan?" "Menampung keringatmu ya Rasulullah." "Buat apa?" Ya Rasulullah, apa yang dijawab Ummu Sulaim? "Ya Rasulullah, sesungguhnya saat ini tidak ada parfum yang lebih harum dari keringatmu." Insyaallah. Bagaimana mulianya Rasulullah sehingga keringat saja bisa wangi seperti itu. Kita, ya Allah, nggak ada habis-habisnya kita kalau bahas kemuliaannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kerinduan. Mudah-mudahan selalu kita yang merindukannya mendapatkan syafaatnya, menjadi umat yang disayangi beliau. Amin ya Allah. Jadi si Sayyidina Anas meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dan Sayyidina Anas ini termasuk satu-satunya sahabat Nabi yang paling mirip sholatnya dengan Nabi. Ya, jadi wajar saja karena kemana Rasulullah, Sayyidina Anas ikut. Rasulullah ke kiri, Sayyidina ke kiri. Rasulullah ke kanan, Sayyidina Anas ke kanan. Jadi wajar saja karena Sayyidina Anas pun tinggalnya di rumah Rasulullah. Jadi wajar saja kalau sholatnya paling mirip. Jadi mungkin ketika teman-teman hidup di zaman Nabi, ketika teman-teman hidup di zaman para sahabat Nabi, siapa yang paling mirip sholatnya dengan Nabi? Yaitu ya jawabnya Sayyidina Anas. Kita lanjut masuki pembahasan hadis tersebut. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi." La yu'minu ahadukum, tidak sempurnanya iman seseorang, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, dari kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi kita bisa simpulkan tidak sempurna ya, bukan
tidak beriman, tapi tidak sempurnanya iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Maksud dari hadis ini apa? Ialah bagaimana kita seharusnya mencintai saudara kita seperti kita mencintai teman-teman kita. Anggaplah teman-teman kita itu seperti saudara kita. Mencintai dalam apa maksudnya? Mencintai dalam kebaikan, merangkul merangkul saudara kita ke jalan-jalan yang baik. Bagaimana cara kita mencintai? Seperti itu. Bagaimana ketika dia melakukan hal yang buruk, kita ingatkan, hai teman, jangan seperti ini. Ketika kawan kita melakukan yang maksiat, kita selalu mengingatkan. Seperti itulah mencintai saudara sendiri. Jadi maksud dari mencintai ini bukan hanya sekedar mencintai pasangan, bukan hanya sekedar mencintai lawan jenis, ya. Saudara mencintai saudari, saudari mencintai saudara sebagaimana saudara sendiri, seperti itu. Teman, seperti kalian mencintai, ya seharusnya kita sama-sama mencintai supaya kita bisa termasuk yang ada di dalam hadis Nabi ini, bagaimana kita mencintai saudara kita sendiri. Jadi apa yang dimaksud mencintai itu seperti itu tadi, kita mengingatkan teman kita dalam kebaikan, mengingatkan selalu, merangkul selalu ke dalam jalan yang baik. Jadi di hari akhir nanti, teman sekalipun kita bakal bermusuhan. Kenapa? Nanti ditanya, kenapa kamu seperti ini? Ya Allah, dulu si Polan ngajari aku mabuk-mabukan, dulu si Polan yang buat aku kayak gini, ya Allah. Jadi saling tuduh, saling mencela. Jadi makanya dari sekarang kita merangkullah dalam kebaikan, sehingga apa? Sehingga kita dapat syafaat pertemanan. Kenapa bisa dapat syafaat pertemanan? Jadi misalnya ada contoh dua sahabat. Satu sahabatnya masuk neraka, yang satu masuk surga. Yang masuk surga ini bisa mengadu sama Allah, bisa memberikan syafaat kepada yang masuk neraka. Ya Allah, temanku, ya Allah, aku tidak kurang ya Allah, aku kurang dalam nikmat-Mu dengan masuk surga ini. Kenapa? Karena temanku nggak ada ya Allah, padahal dia selalu ikut aku ibadah, padahal dia selalu nyuruh aku kebaikan. Itulah tadi, bisa memberikan syafaat kepada temannya sehingga mendapatkan syafaat pertemanan. Jadi bukan hanya mendapatkan syafaat Rasul, bukan hanya syafaat dari Al-Quran. Pertemanan pun bisa memberikan syafaat pada kita kalau pertemanan atau persaudaraan kita itu dalam kebaikan. Seperti itu. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita memperkuat, mudah-mudahan kita saling kuat ukhuwah dalam Islam kita, ukhuwah Islamiyah selalu insya Allah kuat di jalan Allah. Barakallahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka